apologetika. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan ke depannya secara khusus dalam pertemuan ini terkait dengan definisi apologetika, tujuan apologetika, prinsip-prinsip dan spirit dalam berapologetika, lalu metode apologetika, lalu pendekatan praktis. Ya, mungkin Bapak Ibu selain metode berapologetika mungkin agak sukar ya, karena mungkin bersifat akademis metode-metode yang akan kita pelajari ini. Tetapi masih ada cara praktis, pendekatan praktis yang bisa kita pelajari yang membantu kita bisa melakukan apologetika dengan baik. Lalu ada aspek-aspek apologetika, lalu penginjilan dan apologetika, lalu rasio dan iman, lalu kita akan membahas hal-hal terkait dengan iman Kristiani yang perlu kita ketahui atau yang sering diserang ya oleh orang-orang non-Kristen, bahkan dari kelompok Kristen sendiri yang mungkin dari para teolog liberal ya dan yang lainnya. Nah, ini sebenarnya bersifat umum ya, sangat praktis untuk pertemuan-pertemuan awal, tapi meskipun ini praktis, kita sama sekali tidak bisa melewatkan. Kenapa? Karena justru landasan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, bangunan kita itu harus kuat, kokoh dan baik sehingga kita bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan ilmu apologetika kita juga dengan baik. Nah, sebelum saya menjelaskan materinya, mungkin Bapak Ibu bisa saya perkenalkan beberapa beberapa buku referensi yang bisa menjadi pegangan ya, pegangan Bapak Ibu untuk mengembangkan ilmu apologetikanya. Ya, ini beberapa yang saya rekomendasikan. Ada buku taktik judulnya ya, yang ditulis oleh Gregory Cole, ada Josh McDowell yang berjudul Apologetika, itu ada beberapa seri. Buku Josh McDowell ini sangat memberkati ya menurut saya bagi setiap mereka yang terpanggil menjadi apologetika. Lalu ada John M. Frame ya, Apologetika, sebuah pembenaran bagi kepercayaan Kristen. Lalu ada Douglas Grutis, Pudarnya Kebenaran. Ronald Nash, Iman dan Akal Budi. Apakah iman sesuatu yang bertentangan atau bertolak belakang dengan akal budi? Kalau tidak bertentangan, lalu bagaimana kita bisa menjelaskan iman Kristiani yang dalam tanda petik terkesan sulit ya untuk kita jelaskan secara logis, sulit untuk ditangkap secara mudah atau secara logis. Nah, nanti kita akan membahas hal itu dan salah satu buku yang menjadi pegangan kita, bukunya Ronald Nash. Saya sangat tertarik dengan pola pikirnya, bahasanya, kupasan atau uraian yang dia lakukan. Lalu ada Scott Olipin, rasio bagi iman. Ini juga menjadi penting karena tantangan kita sebagai orang Kristen salah satunya adalah bagaimana menjelaskan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita secara logis. Ya, tidak jarang orang menuntut rasio dari ajaran kita. Rasional enggak keyakinan kita ini? Nah, di sini kita akan diajarkan bagaimana cara menjelaskan iman Kristiani itu secara rasional, secara logis. Meskipun tidak jarang orang menganggap bahwa iman Kristiani itu tidak masuk akal. Saya tidak memungkiri bahwa ada hal-hal yang sulit untuk dijelaskan dari keyakinan kita, kepercayaan kita. Tapi konteksnya bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Contoh, Tritunggal. Kita tidak bisa memungkiri kebenaran bahwa kita tidak bisa menjelaskan Tritunggal itu secara sempurna. Secara sempurna. Tapi itu bukan menunjukkan ketidakbenaran. Itu bukan bukti dari ketidakbenaran. Karena memang sejatinya kita manusia yang terbatas tidak bisa menjelaskan Allah itu secara sempurna. Bukan berarti karena tidak bisa dijelaskan secara sempurna, lalu tidak benar. Karena memang dia Allah. Yang ada, dia yang sempurna yang bisa menjelaskan kita dengan sempurna yang terbatas ini. Kita yang terbatas.
tidak mungkin bisa menjelaskan yang tidak terbatas secara sempurna. Justru itu yang nggak masuk akal. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, buku-buku selanjutnya ada Timothy Keller. Ini pelaku-pelaku apologet hebat ini di dunia. Ada Peter Kreeft ya dengan Ronald Tacceli, Pedoman Apologetika. Ada jilid 1, jilid 2 atau seri 1, seri 2. Ada Alistair McGrath. Ini salah satu buku favorit saya ya. Apologetika dasar. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin belajar dasar-dasar berapologetika, landasan awal dalam berapologetika, maka buku Alistair McGrath bisa menjawab kebutuhan kita. Bagus sekali. Lalu ada Rick Cornish, 5 menit apologetika. Rick Cornish ini memberikan jawaban-jawaban yang mutakhir menurut saya. Jawaban yang sangat logis dan brilian atas pertanyaan-pertanyaan yang sukar untuk dijawab. Ya, jadi dia itu kemampuan dia hebat sekali memang. Dia mempunyai kemampuan yang hebat. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dengan jawaban yang sederhana dan singkat. 5 menit apologetika menjadi salah satu buku rekomendasi yang saya rekomendasikan bagi Bapak Ibu. Lalu ada Norman Geisler, ada Frank Turek ya. Norman Geisler ini sudah meninggal. Frank Turek itu masih hidup dan lagi-lagi ya seperti Frank Turek secara khusus Bapak Ibu bisa melihat ya di YouTube banyak sekali ya video debat dari ini orang. Salah satu buku yang saya sukai dari buku karangannya adalah I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Saya tidak memiliki iman yang cukup untuk menjadi seorang yang ateis. Dia banyak mengkisahkan ya pengalamannya dalam menghadapi orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak percaya Tuhan dalam buku ini. Buku ini juga ya banyak sekali ya mencerahkan saya. Hal-hal yang ditanyakan dari kekristenan pada umumnya juga dia jawab dengan cemerlang. Bahasanya juga saya sangat sukai, mudah ya, dan dia jeli sekali. Bisa memikirkan sesuatu yang tidak kita duga gitu loh. Oh, bisa begini gitu loh. Hebat gitu loh. Bahasa dan cara dia menjawab itu hebat sekali. Bahasa dan cara dia menjawab itu hebat sekali. Baik melalui tulisannya maupun melalui debat-debat yang dia lakukan. Dia memang seorang pendebat yang hebat menurut saya. Dan saya termasuk orang yang memfavoritkan dia dalam hal berdebat. Ya. Lalu R.C. Sproul ya Defending Your Faith ini juga salah satu buku yang bisa Bapak Ibu beli dan harus dibaca. Ini memang sengaja saya menyertakan banyak buku ya kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa punya pegangan ya dalam menggali dan mempelajari apologetika lebih dalam lagi. Lalu ada Paul Copan, Is God a Moral Monster? Lalu ada William Lane Craig ya dan lain-lainnya. Ya, dalam buku Who Made God, salah satu kontributornya di sini yang berkontribusi adalah seorang apologet yang sangat terkenal yang bernama Ravi Zacharias. Ravi Zacharias, yang mungkin Bapak Ibu hari-hari ini mendengarkan berita yang menggemparkan dari dia ya, bukan di akhir-akhir hidupnya, tapi pada waktu hidupnya berakhir. Memang sesuatu yang sangat menyedihkan. Pastinya sangat menyedihkan. Ya mungkin nanti Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang hal ini ya silakan saja. Lalu ada Greg L. Bahnsen, ya dia menjelaskan tentang apologetika sebagai presuposisional, ya bagaimana dia menjelaskan tentang kerangka berpikir atau presuposisi dalam kita melakukan apologetika. Oke, Bapak Ibu sediakan catatannya dan kita mulai dari hal yang sangat praktis, sangat sederhana, yaitu mengenai definisinya. Definisi dari apologetika. Saya takut Bapak Ibu ada di antara kita yang masih belum familiar dengan istilah apologetika ini ya. Jadi meskipun ada sebagian besar di antara kita yang ikut kelas ini seorang yang sudah pernah belajar apologetika, bahkan seorang yang sudah mengikuti sekolah teologi ya. Jadi tetap aja saya jelaskan karena pasti ada banyak kok yang
awam ya dalam apologetika ini, awam dalam apologetika ini. Makanya menjadi perlu, meskipun sangat basic sekali, untuk saya menjelaskan definisi atau deskripsi dari apologetika. Ya, dari from the Greek word apologia meaning speaking in defense, how to defend our faith, our belief. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita, bagaimana kita mempertahankan kepercayaan kita, keyakinan kita. Nah, itu arti secara teknis. Apologetika Kristen adalah suatu upaya sistematis untuk mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan Kristen kepada orang Kristen, agama lain, maupun ateisme. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut apologis Kristen. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kok kepada orang Kristen juga? Ada kalanya kita Kristen, tapi kita tidak tahu apa yang kita imani, apa yang kita yakini. Nah, kita itu harus hadir menjadi orang-orang yang bisa menjelaskan kepada mereka, orang-orang Kristen, yang tidak tahu ya imannya, keyakinannya, kepercayaannya. Nah, dalam konteks inilah kita juga hadir menjadi seorang apologet bagi mereka, menjelaskan, meneguhkan keyakinan mereka akan apa yang mereka imani, ya. Karena jujur saja ya, tidak jarang saya menemukan orang Kristen percaya Allah Tritunggal, tapi tidak tahu apa-apa tentang Allah Tritunggal. Percaya bahwa Yesus itu Allah, tapi tanpa pengertian. Nah, ini bahaya. Nah, itulah salah satu kegunaan atau pentingnya dari apologetika. Nah, kita membantu orang untuk memahami apa yang mereka imani. Mengapa kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Supaya apa? Supaya ke depannya, kalau mereka mendengarkan berita yang miring terkait dengan kritik terhadap iman Kristen, contoh, ya, masa Yesus itu Allah, masa manusia disembah sebagai Allah? Terus, Allah kan nggak bisa mati. Kalau begitu, Yesus bukan Allah. Karena apa? Karena Yesus itu mati. Nah, Allah itu sebenarnya ada berapa sih Allah orang Kristen? Katanya 3, tapi 1. Enggak 3. Allah orang Kristen itu politeisme, banyak. Triteisme, ada 3. Tapi kita nggak bilang 3, tapi 1. Nah, ini adalah hal-hal yang sering diangkat ya di permukaan, sering dipersoalkan dalam kekristenan, dan sering ya dijadikan bahan untuk menyerang iman Kristiani. Jangankan orang di luar Kristen yang bertanya-tanya tentang apa yang kita imani, orang Kristen sendiri banyak yang bertanya-tanya atau mempertanyakan mengapa percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, jadi kita membantu mereka, mengapa mereka mengimani Yesus sebagai Tuhan, percaya Allah itu Tritunggal, percaya Alkitab itu adalah satu-satunya firman Tuhan dan tanpa salah. Karena banyak sekali tuduhan terhadap Alkitab, dan nanti kita juga akan belajar tentang bibliologi, ilmu yang mempelajari tentang Alkitab. Apakah benar Alkitab itu dipalsukan? Nanti kita akan mempelajari dan menggali semuanya itu. Ya, at least Bapak Ibu, lewat kelas ini kita tahu apa yang kita imani. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ya yang mengatakan, aduh Pak Pendeta, kita ini penakut sekali orangnya. Ya, kalau orang Manado bilang, kita ngobrol-ngobrol sama 2-3 orang aja sototofore kita pelutut. Apalagi nanti ngomong depan orang banyak, kita nggak bisa kuat. Jadi mau bagaimana dang? Iya, ya kita hanya mau belajar-belajar saja Pak Pendeta. Boleh nyanda, boleh sekali kuat. Nyanda masalah, nyanda apa-apa. Yang penting at least ya, paling tidak, kita tahu apa yang kita imani lewat kelas ini. Itu targetnya. Kalau Bapak Ibu bukan seorang yang akan terpanggil menjadi apologet, nggak jadi masalah. Kan apologet itu adalah seorang yang berdiri untuk mempertahankan iman Kristiani, either itu karena iman kita diserang, atau ada orang yang butuh penjelasan, butuh diyakinkan. Nah, kita hadir. Nah, kalau nggak berani untuk melawan hal itu, at least paling tidak kita mengerti apa yang kita imani. Jadi sangat-sangat besar manfaat dari kelas apologetika ini.
Lalu selanjutnya, di dalam Alkitab, kata apologia sendiri disebutkan sebanyak 8 kali. 8 kali. Saya tidak mengada-ada. Ya, ada 8 kali kata apologia. Bapak Ibu bisa melihat ayatnya di sini. Bapak Ibu boleh mencatat ya. Boleh mencatat supaya Bapak Ibu bisa terbantu untuk lebih bisa lagi ya mengingat apa yang saya jelaskan. Ya, dengan mendengar, dengan mencatat mungkin lebih terbantukan ya kali ya untuk kita memahami. Tapi jangan takut, tetap nanti PowerPoint ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu ya, free ya. Yang penting Bapak Ibu mendoakan kita saja untuk hadir selalu menjadi berkat bagi orang banyak. Jadi saya mau tekankan sekali lagi, di dalam Alkitab ada 8 kali ya kata apologia. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa apologetika itu adalah sesuatu yang tidak penting, nanti akan saya bahas sesuatu yang tidak perlu, ya, karena sifatnya debat kusir, terus saling menjatuhkan, menghancurkan. Lihat aja tuh Pak Pendeta, banyak tuh di YouTube, contohnya hamba-hamba Tuhan saling serang, saling mengejek, saling menghancurkan. Justru bukan mempermuliakan Tuhan, mempermalukan nama Tuhan justru, bukan mempermuliakan. Jadi Pak Pendeta, udahlah simple. Nggak penting berarti apologetika itu. Oh, tunggu dulu. Terus ada yang menganggap bahwa apologetika itu tidak alkitabiah. Tunggu dulu, ini ayatnya jelas ini. Tapi kalau Bapak Ibu lihat Alkitab bahasa Indonesia, sampai mati pun tidak ada kata apologia. Apologia itu bahasa Yunani, Pak. Nanti Bapak Ibu bilang, Pak Pendeta, saya udah bolak-balik lihat semua ayat-ayat yang Pak Pendeta sertakan, tapi saya nggak lihat ada kata apologia. Ini bahasa Yunani, ya, apologia atau apologiomai, bukan bahasa Indonesia, ya. Jadi apologetika adalah sebuah panggilan yang alkitabiah. Itu yang mau saya sampaikan dengan menyertakan beberapa ayat yang berbicara tentang apologetika. Nah, dan kata kerja apologiomai, membela, muncul sebanyak 10 kali. Jadi bertaburan. Dan salah satu ayat yang paling fundamental, ayat yang sangat mendasar ketika kita berbicara tentang apologetika, 1 Petrus 3 ayat 15. Ada sesi khusus nanti saya akan bahas mengenai 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, kita mulai dari pandangan para pakar. Ya, bagaimana para pakar memandang apologetika seperti R.C. Sproul, ini sudah meninggal ya. Perhatian utama dari tugas atau ilmu apologetika Kristen ialah menyediakan pembelaan terhadap kebenaran yang diklaim oleh iman secara intelektual. Ya. Jadi jangan nanti kalau ada orang yang tanya lalu kita jawab begini, ya pokoknya Yesus Tuhan, mau apa ngana? Pokoknya kita dari dulu so percaya Yesus Tuhan. Kita kok enggak peduli dengan ngana bilang apa tentang kita iman. Nah, enggak boleh begitu, Wak. Aduh. Enggak boleh. Itu kesempatan kalau ada orang yang mau tahu tentang iman kita, ya. Mau tentang iman, tahu tentang iman kita, itu kesempatan for kita. Ya. Kita harus hadir menjadi berkat bagi mereka lewat pengetahuan, wawasan yang kita miliki. Nah, kelas ini menjadi wadah untuk mengedukasi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu memiliki wawasan atau pengetahuan dan bisa menjawab apa-apa saja yang kita imani, secara khusus hal-hal yang diserang dari kekristenan. Secara intelektual, ya, secara intelektual. Lalu selanjutnya, John M. Frame menyatakan bahwa kita dapat mendefinisikannya sebagai ilmu yang mengajar orang Kristen bagaimana memberi pertanggungan jawab tentang pengharapannya. Nah, ini juga termaktub dalam pesan yang disampaikan oleh 1 Petrus 3 ayat 15. Jadi, apologetika adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan atau memberikan argumentasi yang logis dan teologis, lalu secara sistematis, ya, logis dan teologis. Iman Kristiani itu bukan hanya teologis, tapi juga logis. Ada banyak case-case yang sulit diterima oleh orang karena dianggap tidak logis. Tetapi
sebenarnya logis, masuk akal kok, make sense. Ya, cobalah Pak, langsung buktikan hal-hal yang dianggap tidak logis dari iman Kristiani, tapi logis, logikanya kuat. Nanti dulu Bapak Ibu, sabar, masih panjang ini. Ya, pelan-pelan. Ya, kalau kata kotak, pelan-pelan saja. Ya, Bapak Ibu ya. Jangan terburu-buru nafsu untuk kita masuk ke dalam hal-hal yang bersifat debatable, ya, diperdebatkan. Saya takut Bapak Ibu punya ilmu apologetika, punya wawasan terkait dengan apologetika, tapi tidak memiliki basic dasar yang kuat. Bagaimana berapologetika dan hidup sebagai seorang apologet itu seperti apa. Very practical, tapi tidak boleh diabaikan. Mengabaikannya sama dengan kita tidak berhasil mengimplementasikan, mengaplikasikan ilmu apologetika kita. Kok bisa begitu? Iya, faktanya kalau saya temukan ya di YouTube itu, orang saling serang. Bagi saya mereka tidak memiliki dasar yang kuat dalam berapologetika. Kalau mereka punya dasar yang kuat dalam berapologetika, maksudnya tahu ya, nafas dari apologetika itu sebenarnya apa. Tidak mungkin dengan sesumbarnya mereka mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jahat, ya, kata-kata yang menjatuhkan, melakukan ad hominem, ya, menyerang pribadi seseorang, ya, mengata-ngatai dengan hujatan dan sebagainya macamnya. Tidak mungkin seperti itu. Jadi esensi dari apologetika itu baik, ya, baik. Dan baik atau tidaknya, pada akhirnya ya tergantung bagaimana kita melakukannya. Nggak sedikit orang akhirnya memandang ini tidak penting, atau apologetika itu sama sekali tidak baik. Karena apa? Karena orang melakukannya dengan cara yang kasar, sehingga orang resisten, ya, menolak apologetika. Sebenarnya salah. Apologetika itu sesuatu yang baik, sesuatu yang harus dipelajari oleh semua orang Kristen, bukan hanya para pendeta, semua orang Kristen. Tadi kan saya sudah jelaskan manfaatnya. At least kalau kita tidak hadir sebagai pembela iman, lewat kelas ini, kita tahu dan memahami atau mengerti apa yang kita imani. Paling tidak itu. Jadi kegunaannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu ya untuk membuka satu ayat, ya, supaya terlihat rohani. Karena ada kalanya kalau kelas teologi, kelas PA, Bible Study, itu nggak buka ayat dianggap tidak rohani. Jadi kita buka ayat dulu. 1 Petrus 3. Ayat yang ke-15 dan 16. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 dan 16. Dikatakan demikian, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi, ya, ini masalah etikanya, ini masalah moralnya, ya, tadi penugasannya, bahwa kita harus hadir memberikan pertanggung jawab. Jadi apologetika itu adalah panggilan yang alkitabiah, panggilan ilahi. Ya, jangan menganggap bahwa apologetika itu tidak penting atau tidak perlu. Karena Alkitab sendiri yang menegaskannya, Tuhan yang menginginkannya. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi seorang yang belajar teologi juga harus belajar etika, ya. Jangan belajar teologi sebelum kita belajar etika dengan baik, karena kita kerjanya hanya akan menyesat-nyesatkan orang, menggoblok-goblokkan orang. Karena saya lihat banyak seperti itu, mentolol-tololkan orang. Waduh, katanya kasar, ya, penuh dengan hujatan, umpatan. Nggak boleh sebenarnya seperti itu. Miris saya lihat kadang-kadang. Justru malu kita sama orang non-Kristen. Dan orang Kristen pada akhirnya menertawakan kita. Tuh orang Kristen sendiri saja, nggak bisa damai. Mereka sendiri aja berdebat, selisih paham. Dan ada selisih paham langsung berantem. Padahal agama kasih katanya, mana kasihnya? Sesama mereka sendiri aja berantem. Nah, itu sih memilukan hati kita. Ayat 16, dan dengan hati nurani. Sekali lagi ya, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan
dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Coba, ini kan dalam sekali ya. Pesan yang disampaikan oleh 1 Petrus 3 ayat 15 ini menurut saya sangat-sangat jelas ya, berbicara tentang pentingnya apologetika, terus mengapa kita berapologetika, terus bagaimana cara kita berapologetika. Jadi sekali lagi 1 Petrus 3 ayat 15 menjadi salah satu ayat fundamental ya. Salah satu ayat yang sangat penting dalam kita mengaplikasikan ilmu apologetika kita. Nah, 1 Petrus 3 ayat 15 menurut Alistair McGrath adalah teks yang penting, layak untuk dibaca dalam konteks keseluruhannya. Surat Petrus yang pertama ini dialamatkan kepada orang Kristen di wilayah Kekaisaran Romawi yang dikenal sebagai Asia Minor. Memang pada waktu itu mereka belum mengalami penganiayaan, tapi segera akan mengalami penganiayaan, bukan hanya secara fisik, tapi juga terkait dengan kepercayaan mereka. Mereka akan diolok-olok, mereka akan difitnah, katanya Yesus mau datang tapi nggak datang-datang. Mana itu? Nah, mereka diminta oleh Petrus untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai. Jadi surat 1 Petrus itu juga menjadi surat motivasi atau penghiburan yang memberikan kekuatan bagi mereka sebenarnya. Dan dorongan untuk mempertanggungjawabkan iman mereka. Nah, Petrus memberikan mereka penguatan dan penghiburan saat mereka akan menghadapi ancaman penyiksaan. Ia mendorong mereka untuk menghadapi para kritikus dan orang-orang yang bertanya dengan menjelaskan dasar dan isi iman mereka dengan lemah lembut dan hormat. Jadi ada penekanan Bapak Ibu, dengan lemah lembut dan hormat. Jadi juga sebenarnya orang Kristen atau seorang apologet juga harus belajar bagaimana cara menguasai diri. Menguasai diri, bukan hanya menguasai sejumlah ilmu atau materi, tapi juga dapat menguasai diri. Karena apa? Karena ada kalanya orang menolak iman kita, menolak kekristenan bukan karena kurang meyakinkan kita akan apa yang kita jelaskan, tapi karena sikap kita. Akhirnya kita ditolak, kekristenan ditolak. Sama seperti Mahatma Gandhi, bukan karena kurang dahsyat ajaran Tuhan Yesus, bukan karena kurang agung, bukan karena kurang luar biasa, seperti dia mengakui dan mengagumi ya khotbah di bukit, Matius pasal yang ke-5. Bukan tidak mengakui loh, bukan tidak mengagumi loh. Sangat mengagumi, tetapi pada akhirnya tidak menjadi Kristen. Why? Karena dia melihat orang-orang Kristen tidak hidup sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. As simple as that. Hanya karena alasan sikap. Jadi jangan dianggap tidak penting sikap itu. Jangan diabaikan etika atau moral yang baik. Jadi bukan hanya bagaimana cara menguasai banyak teori, banyak ilmu, ya kan? Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, baru belajar dikit bahasa Ibrani, udah bahasa Ibrani aja kerjanya. Dan rasa-rasa hebat sekali dia. Itu banyak orang Ibrani dari kecil udah bahasa Ibrani, Pak. Nggak ada apa kebanggaan bisa bahasa Ibrani. Yunani, langsung bahasa Yunani aja kerjanya. Aduh, bukan segala-galanya itu. Ya, sombongnya bukan main. Bisa menguasai semua ilmu, nggak ada hebatnya. Menjadi hebat itu kalau semua ilmu yang kita miliki, kita peruntukkan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan kita menerapkannya sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ada yang tersakiti dan semua orang terberkati. Itu menjadi baik. Ya, bagaimana menguasai materi, menguasai semua ilmu, lalu menguasai diri. Itu juga tidak kalah penting. Menguasai emosi. Ya. Menguasai emosi. Itu juga penting. Nah, ada beberapa poin penting yang menurut saya perlu saya tegaskan dari ayat ini. Sekali lagi ya. Dan siap sedialah pada segala waktu. Siap sedia. Siap sedialah segala waktu. Jadi, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan diri. Ya, sebelum kita memberikan jawaban atau pertanggungjawaban iman. Kalau kita tidak terlebih dahulu mempersiapkan diri, jangan coba-coba melakukan tugas apologetika. Sekali lagi ya, kalau kita tidak terlebih dahulu mempersiapkan diri, jangan coba-coba kita melakukan tugas apologetika.
Jangan patentengon kalau kata orang Batak. Petantang petenteng. Ya, karena berapologetika itu bukan hanya masalah keberanian, bukan soal keberanian, tapi juga masalah intelektual, masalah ilmu, ya, kemampuan kita mengolah pikir, kemampuan kita mengolah bahasa, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, melatih diri kita setiap hari, sampai pada akhirnya memang kita cakap untuk melakukannya. Dan kita sendiri sebenarnya tahu kita ini punya modal untuk berapologetika atau tidak. Jadi mempersiapkan diri dulu, ya. We have to prepare ourselves first. Baru kita melakukan atau memenuhi panggilan apologetika. Pasti ada kesempatan, nggak usah dicari. Juga pasti banyak orang yang akan bertanya sama kita, ya. Apalagi kalau sudah tahu Bapak Ibu itu pernah belajar Alkitab, sekolah teologi. Oh, kita pasti dicari. Kita orang pertama yang mungkin dicari ketika mereka sedang menggumuli imannya. Apalagi kalau mereka tahu Bapak Ibu ikuti kelas apologet ini, oh makin dicari lagi, ya kan? Dianggap bahwa para apologet itu adalah orang-orang yang suka berantem, ya. Nggak tahu kenapa di label begitu, ya. Jadi Bapak Ibu pasti orang yang akan dicari, ya, untuk mengajarkan mereka atau memuaskan penasaran mereka, rasa ingin tahu mereka. Nah, dikatakan tadi kan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, kepada tiap-tiap orang. Jadi setiap orang itu punya jenis-jenis yang berbeda-beda, ya. Nah, kita harus belajar sebisa mungkin bisa tahu semuanya, ya, karena setiap orang itu punya pergumulan yang berbeda-beda. Ya, kepada tiap-tiap orang, ya, kepada orang ateis pergumulannya tidak percaya Tuhan itu ada, non Kristen, ya, Muslim tidak percaya Yesus Tuhan, menganggap Allah Tritunggal itu bukan Allah yang benar, Allah nggak masuk akal, orang Kristen itu menyembah politeisme, triteisme, dan jenis-jenis yang lainnya, ya kan, para teolog liberal dan yang lain sebagainya. Jadi kepada tiap-tiap orang, jenis-jenis orangnya beda-beda, sehingga kebutuhan itu pun ya berbeda juga, dan kita harus bisa sebisa mungkin, ya, belajar semuanya supaya kita bisa menjawab kebutuhan mereka. Oke. Tapi sekali lagi saya tekankan, bukan hanya menguasai semua materi yang menjadi tugas utama kita, tapi juga menguasai emosi atau menguasai diri. Karena ditekankan harus dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni. Sebenarnya kata yang paling penting itu di awal. Di awal. Tetapi kuduskanlah Kristus, ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Sebenarnya sudah termaktub dalam kata-kata ini terkait dengan ilmu dan etika. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Jadi sebagai seorang apologet, pastikan kita memandang dan memperlakukan Yesus dengan benar. Itulah yang dimaksud dengan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Harus kita meyakini, mempercayai Dia sebagai Tuhan. Kalau kita tidak meyakini dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan, kita tidak layak menjadi seorang apologet. Karena apa yang mau kita pertahankan? Karena esensi dari kekristenan adalah mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, pencipta dari segala sesuatu. Apa yang bisa atau apa yang mau kita pertahankan kalau kita sudah tidak percaya Yesus Tuhan? Dan bukan hanya sekedar secara teoritis percaya bahwa Yesus Tuhan, tetapi bagaimana kita memandang Dia dengan benar, bagaimana kita memperlakukan Dia dengan benar, itu tidak kalah penting untuk kita perkarakan. Ya, ingat ya Bapak Ibu, ya, calon-calon apologet hebat. Nah, selanjutnya, tadi kan saya tegaskan, ada orang yang menganggap apologet itu tidak penting. Kata siapa? Ya, tadi kan saya awali dengan definisinya, terus landasan teologisnya, teks-teksnya di dalam Alkitab. Saya sertakan, ya, beberapa ayat dan ayat yang sangat familiar dari apologetika 1 Petrus 3 ayat 15 juga saya jelaskan secara khusus. Hal itu menunjukkan bahwa apologetika itu adalah sesuatu yang alkitabiah, panggilan ilahi, panggilan yang bersifat teologis.
Lalu pandangan para pakar juga saya sertakan tadi. Nah, itu semua menjadi pintu atau langkah awal untuk saya masuk kepada case ini, menjawab case ini, yaitu orang-orang yang menganggap bahwa apologetika itu tidak penting. Nah, ada beberapa ya penolakan terhadap apologetika. Apa-apa saja sih alasan mereka sehingga menganggap bahwa apologetika itu tidak penting atau tidak perlu atau menolak apologetika. Nah, apologetika dianggap sebagai kegiatan perdebatan. Bagi beberapa orang, perdebatan atau perang argumentasi itu dosa. Menurut mereka, perdebatan bertentangan dengan kasih Kristiani dan ajaran Alkitab. Mereka yang menganggap apologetika identik dengan perdebatan biasanya mengambil sikap menghindari dan menolaknya. Saya tidak bisa memungkiri besarnya kebutuhan ya apologetika ini. Karena tadi kan saya mengatakan banyak sekali atau tidak sedikit orang yang menggumuli imannya. Kan tidak salah kalau mereka mau mencari tahu dan kita hadir ya untuk memberitahu mereka, untuk menjelaskan kepada mereka. Bahkan terkesan kalau ada orang yang salah memahami iman kita, lalu mereka bertanya, itu kesempatan untuk kita meluruskan pandangan yang salah tentang apa yang kita imani. Tetapi bukan berarti kalau kita memberikan jawaban atas kritikan, lalu kita tidak melakukannya dengan kasih. Itu bukan dua hal yang sama. Apakah kita menjadi tidak penuh kasih kalau kita memberikan jawaban terhadap orang-orang yang mengkritik kita? Tidak. Tidak. Kasih atau tidaknya tergantung dari cara kita melakukannya. Nah, kalau kita memang dasarnya adalah karena kita mengasihi mereka, melakukan apologetika, bukankah itu sesuatu yang baik? Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, apologetika dianggap sebagai kegiatan yang memerlukan kemampuan dan kecakapan khusus. Bagi kebanyakan orang, apologetika terdengar sangat sulit, sangat rasional, dan sangat intelektual. Sehingga hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Ya mungkin dianggap hamba-hamba Tuhan, para pendeta, atau orang-orang yang sekolah teologi. Sebenarnya tidak. Esensinya adalah bagaimana kita belajar Alkitab dengan baik. Ya tidak harus para pendeta atau orang-orang yang sekolah teologi, karena yang bergumul dengan iman Kristiani dan orang-orang yang bergumul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada terkait dengan iman Kristen atau kritik-kritik yang ada, bukan hanya para pendeta, bukan hanya para teolog, tetapi juga setiap kita orang percaya. Di lingkungan kita mungkin ada orang-orang yang bertanya sama kita, atau teman-teman kita yang bertanya sama kita, atau yang menyerang iman kita. Padahal teman kita. Salah nggak mereka bertanya sama kita? Nggak salah. Atau ya udah, ya kita nggak bisa menguasai mulut orang, pikiran orang. Kalau mereka mau menyerang kita, mengkritik kita, ya silakan saja. Tetapi salah nggak kalau kita memberikan jawaban? Nggak salah. Justru ya kita nggak tahu, who knows, memang itu pekerjaan Roh Kudus untuk membuat orang percaya. Tetapi Tuhan pakai kita sebagai alat, sebagai sarana untuk membuka pikirannya bahwa apa yang dia pahami tentang kekristenan itu selama ini salah. Nah, kita hadir gitu loh untuk menjadi berkat. Itu kesempatan emas. Kesempatan emas. Ya, menjadi berkat itu bukan hanya pelayanan di gereja, tapi di setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal kita berapologetika. Di situ kita juga hadir menjadi berkat bagi orang banyak. Oke, Bapak Ibu, ya itu bukan hanya konsumsi sebagian orang, kelompok tertentu atau anak-anak yang sekolah teologi, tidak sama sekali. Yang terpenting kita belajar Alkitab dengan baik. Ya, nggak sedikit kok orang-orang yang non teologi ya. S1, S2-nya non teologi, tapi cakap ya berapologetika. Banyak itu ya para apologet, nggak sedikit itu para apologet yang seperti itu. Mereka itu non teologi, tapi mereka cakap mempertanggungjawabkan iman Kristen, karena mereka benar-benar menekuni dan serius menggali iman Kristiani. Nah, kalau Bapak Ibu mau seperti mereka, ya
lakukan apa yang mereka lakukan. Serius menggali iman Kristen. Lalu apologetika dianggap bersifat teoretik ketimbang praktik. Beberapa orang telah menentang antara teori dan praktik. Mereka menilai bahwa apologetika tidak lebih dari percakapan teoretik abstrak yang tidak berhubungan langsung dengan kenyataan dan kehidupan konkret. Ya Allah, siapa bilang? Enggak begitu, Pak. Teori dan praktik itu kedua hal yang nggak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin praktik kita bisa benar kalau teori kita tidak benar, pemahaman atau pengetahuan kita tidak benar. Jadi teori juga menjadi penting. Ya. Dan ya, contoh lah ya, serangan-serangan terhadap iman Kristen, para bidat, atau orang-orang yang memiliki paham atau ajaran yang menyimpang. Ya, kalau kita tidak belajar yang benar, bagaimana mungkin kita dapat menyikapi semua pandangan yang salah? Nah, kita harus memastikan bahwa kita sudah meyakini yang benar. Bagaimana mungkin kita bisa memastikan bahwa kita sudah meyakini yang benar kalau kita tidak mempersoalkan apa yang kita yakini? Kalau kita tidak menggali apa yang kita yakini. Nah, itu semua kan terkait dengan teori. Bagaimana mungkin kita dapat memperlakukan Tuhan dengan benar kalau kita tidak dengan benar memandang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan? Jadi orang yang tidak mau belajar teori ya tentang firman Tuhan, tentang doktrin, dia adalah orang yang sangat mudah disesatkan, sangat mudah diombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran. Ingat, para rasul itu bukan orang bodoh. Mereka dipersiapkan 3,5 tahun, apalagi Rasul Paulus. Mereka orang-orang pintar dengan sangat serius memperlengkapi setiap jemaat tentang ajaran yang benar atau tentang apa yang mereka imani. Kok kita bilang nggak penting? Kok kita bilang nggak penting? Para rasul itu bergumul hebat loh untuk mengajarkan mereka tentang kekristenan yang benar itu seperti apa. Bergumul hebat. Lalu kita menganggap tidak penting itu teori-teori. Ya, buang aja Alkitab kalau gitu, Pak. Karena Alkitab itu berisi tentang pergumulan para rasul menghadapi ajaran sesat seperti Gnostik, Montanisme. Ya, Gnostik itu adalah orang yang mengajarkan bahwa materi itu jahat, roh itu baik, sehingga mereka menolak Yesus. Tidak mungkin Allah yang adalah baik, yang adalah roh, itu bisa berinkarnasi, bertubuh daging, menjadi sesuatu yang jahat. Nah, itu gnostisisme, sehingga mereka menolak Yesus. Itu dari zaman Rasul mereka sudah menghadapi ajaran-ajaran yang menyimpang. Lalu Montanisme, dianggap bahwa Roh Kudus belum turun pada waktu itu. Nah, terus kita menganggap tidak penting teori, tidak penting doktrin. Yang benar itu, jangan hanya sekedar belajar doktrin, mengisi otak kita, pikiran kita dengan berbagai macam pengetahuan, tapi hidup kita nggak berubah, atau kita tidak menghidupi pengetahuan itu, kebenaran itu. Iya, yang paling penting itu adalah kesungguhan untuk menghidupi kebenaran. Dan itulah spirit yang harus kita miliki setiap kali kita belajar kebenaran. Itu spirit yang harus kita miliki setiap kali kita belajar kebenaran. Ya, bagaimana kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan menghidupi setiap kebenaran yang kita pelajari. Itu spirit yang harus kita miliki. Sehingga nggak ada ruang bagi kita untuk menyerang pribadi seseorang ketika kita mendapati bahwa dia memiliki paham atau pengajaran yang salah. Kita harus tolak, resisten dong, yang salah harus ditolak. Tapi apakah kita harus ad hominem menghajar pribadinya, menghancurkan pribadinya, menjelek-jelekkan dia, menghina dia, menyesat-nyesatkan dia, mentololkan dia, mensetankan dia? Kan tidak. Ya kita dengan kita menolak ajarannya, ya kita sudah menunjukkan sikap tegas kita. Kita tidak mau terima. Ya, jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menghidupi setiap kebenaran yang kita pelajari, kita gali. Itu yang paling penting, bukan hanya doktrin. Karena kalau tidak ada kesungguhan, keseriusan untuk menghidupi apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari, nanti Alkitab itu lama-lama hanya kita jadikan bahan observasi. Dan banyak orang yang terjebak seperti itu. Akhirnya jadi apa? Jadi teolog liberal. Dibilanglah Alkitab itu palsu lah,
dibilang Alkitab banyak salah lah. Nanti kita jawab semua itu. Dibilanglah Alkitab itu sudah dipalsukan di sana sini, bertentangan satu dengan yang lainnya, ayat-ayatnya. Nah, nanti kita akan bahas semuanya itu. Ya kan, kita akan bahas secara tajam, setajam silet. Nah, nanti kita akan persoalkan, kita perkarakan secara jantan. Ya, dibilang bahwa Alkitab itu penuh dengan mitos. Ya, ada teolog itu. Itu teolog itu yang berkata. Lalu perlu Alkitab itu didemitologisasi, ya. Didemitologisasi. Mitos-mitos dalam Alkitab itu harus dibuang. Ya, kesaksian mujizat dalam Alkitab itu harus dibuang. Itu para teolog. Makanya spirit kita belajar Alkitab itu yang pertama, bagaimana kita akhirnya hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan menghidupi setiap kebenaran yang kita akui, yang kita pelajari. Kalaupun kita menemukan kesukaran dan kita belum menemukan jawaban atas hal yang sukar dari Alkitab, itu bukan berarti langsung kita simpulkan Alkitab itu salah. Tunggu dulu, Bah. Jangan terburu-buru nafsu menyimpulkan Alkitab salah. Alkitab itu memang betul-betul seperti tuduhan orang, dipalsukan. Tunggu dulu, semuanya ada jawaban. Nah, kalau Bapak Ibu percaya dan terbukti benar secara historis, secara logika, terus secara teologis bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, betul-betul, dan Alkitab itu tidak salah dalam menyaksikannya. Benar, Alkitab mencatat dan menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian sesuai dengan fakta sejarah, terbukti. Nanti saya akan berbicara banyak tentang hal itu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau kita percaya dan terbukti benar, secara logis bisa dibuktikan, dipertanggungjawabkan maupun secara historis ataupun secara teologis, bisa dibuktikan secara filosofis juga. Kalau yang benar, maka tidak ada ruang bagi kita untuk meragukan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, kecuali ya, itu hal yang fundamental ya. Mengapa saya mengukurnya dari kebangkitan Tuhan Yesus? Karena itu yang paling pokok. Jantung dari kekristenan itu terletak pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Jadi ketika Alkitab dengan benar mencatat hal itu, presisi gitu loh, tepat sekali. Dan saya akan menjelaskan nanti itu dalam pertemuan selanjutnya. Bagaimana semua nubuatan perjanjian lama itu tergenapi sak detail-detailnya. Karena tergenapi sak detail-detailnya, bukan hanya kita harus percaya kepada Yesus adalah Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kita dari dosa, dari maut. Tapi kita juga harus percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Karena tidak ada satupun nubuatan dari perjanjian lama yang meleset. Jadi tidak ada ruang untuk kita meragukannya. Ya, nanti saya akan jelaskan. Ya, jadi jangan pernah menganggap bahwa teori itu tidak penting. Ya, maaf kalau saya menggunakan kalimat itu. Itu orang-orang yang memang sama sekali malas, ya, tidak mau belajar Alkitab dengan baik, dengan benar, meluangkan waktunya. Jadi saya salut dengan Bapak Ibu yang mau meluangkan waktunya dan mau belajar dengan sungguh untuk menggali kebenaran. Nah, selanjutnya, apologetika dianggap sebagai kegiatan yang bersifat defensif. Apologetika secara harfiah berarti pembelaan. Dan dengan demikian, apologetika hanya sebagai kegiatan pembelaan dan bukan merupakan keharusan untuk melakukannya. Ya, ini saya ambil dari buku Ramyati Tanujaya. Ya, nanti juga saya akan jelaskan ya dalam aspek-aspek apologetika bahwa salah satu aspek yang perlu kita ketahui adalah apologetika itu juga sebagai pembelaan. Apologetika sebagai pembuktian, apologetika sebagai penyerangan, apologetika sebagai pembelaan, ya, pembuktian, penyerangan, pembelaan. Katanya Pak Pendeta, kita nggak boleh menyerang orang. Nah, nanti saya akan jelaskan apologetika sebagai penyerangan itu dalam pengertian apa. Nanti akan saya jelaskan. Nah, sampai di sini dulu, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Saya persilakan kepada Saudara Romi atau Pak Winter atau Bang Nelson untuk membantu saya dalam sesi tanya jawab ini. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau secara langsung. Saya persilakan. Ya, shalom Pak. Ini ada yang bertanya. Ya, silakan. Dari chat dari Pak Martin Wijaya. Pak mau bertanya, begini pertanyaannya, apakah apologetika hanya mengedepankan faktor intelektual? Karena seringkali dalam perdebatan dengan non-Kristen, akar masalahnya bukan di intelektual, tapi masalah emosional. Contoh, orang bertanya, apakah Tuhan ada? Karena ada banyak kejahatan yang terjadi. Seringkali yang bertanya seperti ini mungkin karena faktor emosional, yaitu kekecewaan dia terhadap Tuhan karena peristiwa hidupnya.
Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Terima kasih Pak. Salah satu argumentasi terbaik dari orang ateis adalah penderitaan. Orang ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan, penderitaan. Jadi penderitaan menunjukkan Tuhan itu tidak ada. Kalau benar Tuhan itu maha kuasa, maka seharusnya tidak ada penderitaan. Kalau benar Allah itu maha kasih, maka seharusnya dia tidak membiarkan kita menderita, mengalami kejahatan. Ini penderitaan ada dan kita mengalami kejahatan atau sakit penyakit, itu membuktikan benar bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan bukan hanya tidak maha kuasa, bukan hanya tidak maha kasih, tapi tidak ada. Nah, benarkah demikian? Nah, nanti ini sebenarnya ada sesi khusus untuk saya jawab. Ya, tapi mungkin satu jawaban yang saya kemas dalam bentuk pertanyaan yang menggelitik para ateis. Emangnya kalau kita tidak percaya Tuhan, lalu penderitaan tidak ada? Faktanya mereka tidak percaya Tuhan, tapi penderitaan tetap ada. Bisa nangkap nggak kira-kira? Bisa menangkap ya? Maksud saya, faktanya penderitaan itu tetap ada sekalipun mereka tidak percaya Tuhan. Jadi penderitaan tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, ini hanya singkat aja dari jawaban yang panjang lebar yang akan saya uraikan di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung untuk bertanya secara langsung, atau kalau ada yang malu silakan di kolom chat. Ya, yang pasti jangan WA pribadi. Ya, udah selesai nanti di WA pribadi. Maaf Pak Pendeta, tadi saya agak malu-malu Pak Pendeta. Ujung-ujungnya Pak Pendeta, minggu ini bisa makan nggak kita? Aduh, ya silakan. Boleh tanya Pak, saya. Tadi ini sebagian ada mahasiswa-mahasiswi yang ikut dan mereka di jam 6 itu akan mengikuti perkuliahan. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang memang jam 6 ada perkuliahan, enggak apa-apa, leave dulu ya. Ini tetap berjalan sampai jam 6:30. Jadi kelas kita ini 1,5 jam ya Bapak Ibu. Saya menjelaskan materi selama 1 jam, lalu 30 menit ruang tanya jawab. Oke, selanjutnya silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak Yance disilakan Pak, dipersilakan. Oke Pak, saya terima kasih. Saya mau bertanya mengenai Alkitab ya Pak ya. Nah, kalau kita perhatiin peristiwa-peristiwa Alkitab kan terjadi sekian tahun yang lama. Nah terus yang saya mau tanyakan kan itu dari waktunya juga lama gitu Pak. Nah terus ada yang bilang Alkitab ini fiksi gitu. Alkitab ini fiksi, apakah Alkitab ini fiksi? Nah terus ada yang nanya ke saya, Alkitab itu apa fiksi apa bukan gitu. Terus saya bingung, saya mau jawab apa gitu kan. Terus saya dibalikin pertanyaannya, kenapa fiksi? Karena sekian tahun peristiwa itu terjadi, kenapa kita bisa percaya, orang Kristen kenapa bisa percaya. Padahal dari cara penulisan dan lain sebagainya kan cukup panjang ya gitu. Nah ini orang menganggap ini cuma fiksi gitu. Ya kalau menurut Bapak gimana? Terus kita bisa jelasin ke orang-orang lain bahwa Alkitab itu nggak fiksi, Alkitab itu benar gitu. Itu kayak gimana Pak? Oke, terima kasih Pak. Brother Janji ini dari pertanyaannya terlihat kayaknya mahasiswa teologi ya kayak ini. Ya, sekolah teologi. Halo, Brother Janji? Iya benar. Semester berapa sekarang? Semester 2. Waduh, Ade, semangat Ade. Kau pasti bisa. Kau pasti bisa jadi apologet handal. For Papua. Ya, Papua for the glory of God. Amin Ade? Siap, amin. Mantap Ade. Saya percaya kau bisa. Oke. Pertanyaan Yance ini juga sebenarnya pertanyaan yang akan saya ulas secara khusus sebenarnya. Tidak mungkin saya bahas dalam pertemuan pertama atau awal-awal. Karena ini sangat kompleks sifatnya. Not only complicated, but complex. So it is reason. Itulah alasan bagi saya kenapa saya itu menunda untuk membahas mengenai Alkitab itu sebagai firman Allah atau tidaknya, apakah Alkitab itu dipalsukan atau tidaknya, Alkitab itu hanya buku sastra,
fiksi penuh dengan hayalan, terus tidak dapat dibuktikan kebenarannya bahwa ini sesuatu yang berasal atau bersumber dari Allah. Nah, itu nanti memang ada sesi khusus namanya bibliologi, ya. Apakah Alkitab itu firman Allah atau tidaknya? Nah, mungkin saya menjawab sedikit ya mengenai serangan orang, sama seperti tadi mengenai penderitaan, sedikit saja. Katanya Alkitab itu dipalsukan. Pertanyaannya, mana yang asli? Mana yang asli? Oh, pokoknya dipalsukan. Nggak bisa pakai pokoknya, apalagi debat akademis. Masa pakai pokoknya. Ya, saya juga bisa. Pokoknya Alkitab firman Allah nggak dipalsukan. Bagaimana? Nggak berhenti-berhenti kita debat kalau kayak gitu. Iya, pokoknya. Ya, nggak bisa lah. Udahlah, selesai kita debat, nggak usah. Tapi kalau Anda bisa membuktikan, argumentasi, membuktikan bahwa Alkitab itu palsu, dengan bisa membawa yang asli, nah saya baru percaya bahwa Alkitab itu dipalsukan. Selama Anda tidak bisa menunjukkan yang asli kepada saya, maka tidak ada ruang bagi Anda untuk menyimpulkan bahwa Alkitab itu dipalsukan atau Alkitab itu fiksi. Tidak bertalian langsung dengan pertanyaan Brother Janje, karena memang nanti khusus saya akan jawab itu. Tetapi tuduhan orang selama ini mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan, itu tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Saya akan menguraikan banyak sekali argumentasi bahwa sekalipun autograf tidak ada, autograf itu naskah asli Alkitab. Naskah asli Alkitab itu sudah nggak ada lagi. Tetapi sekalipun tidak ada naskah asli Alkitab, baik PL maupun PB, tetap kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa Alkitab kita ini yang ada sekarang ini sesuai dengan yang asli. Loh, kok bisa begitu, Pak? Saat tidak ada yang asli, tapi kita masih tetap percaya bahwa ini sesuai dengan yang asli. Tunggu tanggal mainnya. Seperti lagu Kotak tadi, Pak. Pelan-pelan saja. Oke? Pelan-pelan saja. Mantap. Pak, boleh saya bertanya? Boleh sekali, Pak Abraham. Enggak, ini karena kita masih baru awal-awal ya di kulit awal nih, kulit atas nih. Jadi pertanyaan simpel saja, menurut Bapak, apakah semua hamba Tuhan harus berapologetika? Apakah kita semua pengikut Kristus harus berapologetika? Bagaimana pendapat Bapak? Surat 1 Petrus itu diberikan kepada semua orang percaya pada waktu itu. Surat Petrus itu ya diperuntukkan bagi mereka yang sedang mengalami penganiayaan. Jadi setiap mereka itu mengalami pergumulan iman. Karena mereka semua mengalami pergumulan iman, mereka terpanggil, ya, mereka terpanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka imani atau harapan yang ada pada mereka. Idealnya semua orang harus berapologetika, tetapi harus dilihat konteksnya. Mungkin dibedakan case-nya. Tadi kan saya mungkin sepintas ya ada memberikan ulasan terkait dengan pertanyaan Pak Abraham ini. Bahwa kalau memang kita nggak berani mempertanggungjawabkan iman kita, at least kita lewat kelas ini memahami apa yang kita imani, memahami apa yang kita yakini. Karena nggak sedikit orang Kristen itu ya, orang percaya itu udah lama jadi Kristen, tapi nggak ngerti, nggak memiliki pengertian atas semua apa yang dia yakini. Ya pokoknya Yesus itu Tuhan. Tapi ketika ditanya, kok bisa manusia jadi Tuhan? Kok manusia disembah sebagai Tuhan? Terus kalau memang Yesus itu Tuhan, di mana di Alkitab Yesus berkata, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Dan saya jujur tidak ada ayatnya. Dan apakah karena Yesus tidak pernah berkata secara langsung, akulah Tuhan dan sembahlah aku, apakah dia jadi tidak Tuhan? Hanya karena tidak ada pengakuan secara langsung bahwa dia adalah Tuhan. Apakah dia tidak Tuhan? Kalau begitu. Nah, at least mereka harus menggumuli semuanya itu. Jadi bukan hanya percaya, tapi dia tahu, dia mengerti apa yang dia imani. At least itu, walaupun mungkin karena keterbatasan mungkin dalam hal kemampuan, dalam kemampuan intelektual ya, dalam berkomunikasi dan lain sebagainya macamnya, lalu merasa tidak terpanggil. Oh, it's okay, but you have to know what you believe. You have to know what you believe. Tapi Anda harus tahu apa yang saudara percayai, at least itu. Nah, kalau untuk panggung-panggung akademis, ingat, apologetika itu bukan hanya soal keberanian. Apologetika itu bukan hanya soal keberanian, jadi jangan petantang-petenteng. Ya, baru hanya bisa berkomunikasi dengan fasih. Lalu langsung petantang-petenteng mau debat sama semua orang.
Apologetika itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita bisa fasih lidah, berkomunikasi dengan lancar. Bukan. Ya, karena kita bukan MLM. Ingat, kita sedang berapologetika, Pak. Kita apologet. Jadi bukan hanya sekedar modal keberanian, tapi intelektual. Harus punya kemampuan. Bagaimana kita mengolah jawaban dengan baik, ya, memberikan jawaban atas pertanyaan dengan baik. Lalu mempersoalkan, mempertanyakan maksud si penanya, mengapa si penanya mempersoalkan hal itu, sampai sedalam itu kita mempersoalkannya. Jadi not only, bukan hanya sekedar kita memberikan jawaban atas pertanyaannya, tetapi kita menjawab kebutuhan yang jauh lebih dalam daripada itu. Mengapa si penanya mempertanyakan pertanyaan demikian? Nah, dalam konteks debat akademis, ini jelas-jelas beda sekali case-nya. Maka orang-orang yang memang belajar secara akademis lah yang maju, atau orang-orang yang memang punya pengalaman kredibel, wawasan yang kredibel dalam berapologetika. Ya, tidak semua orang benar-benar qualified untuk melakukan hal itu. Begitu Pak Abraham, iyo masih endra ugo lawalangi. Saugela. Siap. Silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Pastor Robson, saya boleh bertanya. Ini suara kakak saya ini, indah sekali terdengarnya. Biarlah manis. Silakan Kak Glena. Oke. Tadi kan disampaikan bahwa apologetika itu didebatkan atau ditolak karena adanya pernyataan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang melakukan apologet ini, ya. Tapi sebenarnya tidak, ya. Jadi nggak hanya harus pendeta atau teolog yang bisa melakukan ini. Yang saya ingin tanyakan di dalam pertemuan ini adalah tidak semua mempunyai background sebagai teolog atau sekolah Alkitab di grup ini. Apakah selama sekian bulan nanti sampai kita selesai, kita mendapatkan satu modul atau satu kekuatan, di mana dari kekuatan itu sudah bisa mempersiapkan kita untuk berapologet. Oke. Karena penting banget untuk mengenal ini, gitulah. Boleh disampaikan ya. Ya. Thank you. Saya tidak mau berharap kosong. Ya, saya sangat-sangat yakin tidak mungkin Bapak Ibu langsung jago berapologetika hanya dengan 1 kali pertemuan. Bahkan 8 kali pertemuan pun tidak langsung. Meskipun Bapak nggak boleh begitu, ya nggak apa-apa lah, berharap kan hanya berharap. Saya nggak mau berharap kosong. Ya, nggak mungkin hanya dalam satu kali pertemuan langsung Bapak Ibu seperti Raffi Zakarias, seperti David Wood, seperti Bambang Nursena, terus seperti teolog-teolog lainnya. Nggak mungkin langsung begitu jagonya. Berarti Bapak Ibu sudah mengalahkan saya. Kalau begitu Bapak Ibu aja ngajar dengan saya. Langsung seperti Raffi Zakarias. Ya, Timothy Keller. Nggak mungkin. Dalam 1 kali pertemuan, bahkan 8 kali pertemuan. Ini kan modul pertama 8 kali pertemuan. At least ikut 3 kali modul 3 baru bisa. Itu pun dikit. Jadi yang ikut ini saya harapkan juga nanti ikut seterusnya, ya Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu tidak berhalangan, tidak ada tugas apa-apa, ini pun nggak semuanya hadir ya, baru 75 dari 100 peserta. Tapi tidak apa-apa. Tapi sekali lagi sebelum saya jawab lagi ya pertanyaan Kak Glena, Bapak Ibu jangan sampai lupa isi presensi ya, karena itu terkait dengan sertifikat ya. Tapi bagi yang terdaftar yang tergabung di grup WA. Ya, kalau yang enggak, saya mohon maaf karena sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati, yang dapat sertifikat adalah yang sudah mendaftar awal-awal di 100 orang yang pertama. Tapi akhirnya saya buka kepada semua orang karena saya baru daftar yang Zoom 300. Tadinya hanya 100, tapi karena yang minta banyak, akhirnya saya beli yang 300. Ya, Bapak Ibu jangan lupa isi. Nah, saya tambahkan lagi yang tadi pertanyaan Kak Glena. Saya pasti akan memberikan modul materi. Tadi saya sudah janjikan di awal, saya akan memberikan PowerPoint ini dan saya juga akan memberikan materi dari setiap pertemuan yang ada.
Saya tidak lebay, saya tidak berlebihan. Saya berusaha keras, bekerja keras untuk mempersiapkan materi yang memberkati Bapak Ibu, yang memperlengkapi, bukan hanya memberkati, tapi memperlengkapi wawasan Bapak Ibu secara intelektual. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Tetapi sebenarnya menurut saya yang paling penting itu ikut kelas ini, bukan hanya baca materi. Ya kalau materi bisa dibaca, tetapi banyak sekali hal yang terbatas kita dapatkan kalau tidak mengikuti kelas ini. Selain itu juga ada tanya jawab seperti ini kan. Ya, menjadi penting untuk kita ikut ya. Kalau bisa on time, setiap kali kelas Bapak Ibu on time jam 5. Karena kita akan mulai on time setiap jam 5, nggak ngaret. Ya, jadi saya janjikan seperti permintaan Kak Glena, modulnya ada nggak? Saya kasih. Modulnya akan saya kasih. Dan ya karena COVID ya, ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita gali, bisa kita eksplor kreativitas ya lain yang mungkin ya bisa membantu kita untuk menerapkan ilmu apologetika kita. Tapi karena COVID jadi terbatas untuk kita melakukan banyak hal. Tapi at least kita masih bisa melakukan pertemuan di Zoom ini. Ya, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, untuk pada akhirnya Bapak Ibu bisa berapologetika atau melakukan panggilan apologetika ini. Begitu ya Kak Glena? Ya, siap. Baik, Pak. Ini sampai jam 6:30 Pak ya? Iya, sampai jam 6:30. Jadi masih ada 14 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Edo dari tadi sebenarnya. Edo mana nih? Edo Kondologi. Pertanyaannya begini Pak. Shalom Pak Robson. Bagaimana menjelaskan iman Kristen kepada orang non-Kristen yang hanya ingin tahu jawaban kita mengenai iman Kristen? Tetapi pada dasarnya dia tidak mau terima iman Kristen secara logis dan rasional. Dia kasih penjelasan, dia tidak mau terima karena sikap hatinya salah, hanya ingin menguji dan tidak haus dan lapar akan kebenaran, tidak murni mencari kebenaran. Terima kasih Pak Robson, Tuhan memberkati. Ya, begini, mungkin dampaknya tidak langsung dia percaya ya kepada Yesus atau menerima kekristenan. Mungkin tidak itu dampaknya secara langsung, tapi mungkin ada dampak lain seperti dia tidak lagi menyerang kita karena akhirnya sudah tahu, oh ternyata ini alasan orang Kristen meyakini Yesus itu Tuhan. Contoh nih ya, dianggap bahwa nggak masuk akal percaya Yesus itu Tuhan karena dia hanya manusia. Kok manusia diangkat jadi Tuhan, dianggap sebagai Tuhan. Lalu Bapak Ibu mungkin pernah dengar pernyataan ini bahwa Yesus itu jadi Tuhan pada tahun 325 pada waktu Konsili Nisea. Nah, itu adalah tuduhan yang tidak berdasar, bahkan tuduhan itu berangkat dari seorang yang berlatar belakang sekolah teologi. Ya. Atau saya sebutkan namanya Iren Handoyo, ya, dia seorang Katolik dulunya. Ya, dia seorang suster. Dia banyak menyerang iman Kristen sekarang ini setelah dia jadi Muslim, setelah dia murtad. Dia menganggap bahwa Yesus itu jadi Tuhan pada waktu Konsili Nisea tahun 325. Itu sama sekali tidak berdasar. Justru saya meragukan dia pernah mengecap dunia pendidikan teologi. Kenapa saya meragukan? Karena sebelum Konsili Nisea sudah ada para rasul dan jemaat yang mengagungkan Yesus sebagai Tuhan. Sudah ada Alkitab yang menuliskan kebenaran dari ketuhanan Tuhan Yesus. Sudah jelas itu sebelum ada Konsili Nisea jauh. Ya kan? Nah, yang kedua, siapa bilang konsili mentuhankan Yesus? Siapa bilang, Mbak? Konsili itu bukan mengangkat Yesus sebagai Tuhan, tapi merumuskan apa yang sudah diyakini oleh jemaat mula-mula dan para rasul. Merumuskan apa yang mereka sudah yakini. Jadi bukan mengangkat ketuhanan Yesus. Lalu yang kedua, kok manusia disembah sebagai Tuhan? Kita nggak menyembah manusia. Karena Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan. Dia Tuhan yang jadi manusia. Tapi kan nggak mungkin, Pak Pendeta. Nggak mungkin. Kok Tuhan jadi manusia? Saya tanya, Tuhan Maha Kuasa? Ya. Bisa nggak Tuhan jadi gunung?
Bisa. Bisa Tuhan jadi monyet? Bisa. Jadi apapun bisa? Bisa. Kalau kamu percaya Tuhan itu maha kuasa dan bisa jadi apapun, kenapa kamu tidak percaya Yesus bisa jadi manusia? Allah bisa jadi manusia. Kenapa kamu nggak percaya Yesus? Allah bisa jadi manusia? Tapi pertanyaannya mungkin, kenapa nggak jadi monyet? Kenapa nggak jadi gunung? Kenapa nggak jadi pohon? Karena bukan pohon yang berdosa, Pak. Bukan gunung yang berdosa, bukan binatang yang berdosa, manusia yang berdosa. Yang mau diselamatkan itu manusia, bukan pohon, bukan bunga. Tapi kan saya cinta dengan bunga-bunga indah, Pak Pendeta. Saya lagi koleksi bunga anggrek. Masa Tuhan nggak selamatkan? Itu lain urusan. Bukan urusan saya. Yang Tuhan selamatkan itu manusia, karena manusia yang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Tidak layak Yesus menyandang gelar sebagai seorang juru selamat kalau dia bukan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. So it is why we believe that Jesus not only Savior for us, but the Kurios, Tuhan, Allah. Ho Kuriosmu, kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia menegaskan, Thomas menegaskan itu kepada Yesus. Yohanes pasal 20 ayat 28. Ho Kuriosmu, kai hoteosmu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Dan karena dia Tuhan, dia tidak menolak penyembahan itu. Dia tidak menolak pengakuan itu. Paulus Barnabas pernah dianggap sebagai Tuhan. Satu sebagai Hermes, satu sebagai Zeus. Hermes itu dewa, bukan tas Hermes. Ya ibu-ibu, ya Hermes. Satu disembah sebagai Hermes, satu lagi sebagai Zeus. Mereka dipandang sebagai Tuhan. Apa yang mereka lakukan ketika mereka disembah sebagai Tuhan? Mereka koyakkan bajunya. Ini bukti bahwa terjadi sebuah penghujatan. Mereka koyakkan bajunya, bentuk penolakan mereka terhadap pengakuan itu. Lalu seorang malaikat yang menampakkan segala sesuatu peristiwa yang akan datang di kitab Wahyu ini kepada Yohanes. Ya, kepada Yohanes. Lalu Yohanes menyembah malaikat itu. Apa yang disampaikan oleh malaikat itu? Jangan sembah aku. Aku sama kamu sama-sama hamba. Sama-sama hamba. Malaikat itu menolak pengakuan atau penyembahan itu. Tapi ada satu pribadi yang pernah diakui sebagai Tuhan dan disembah, tapi tidak menolak penyembahan itu atau pengakuan itu. Siapa itu? Tuhan Yesus. Ketika Thomas tidak percaya, sekali-kali aku tidak percaya kalau aku tidak melihat dia meraba tangannya, meraba lambungnya. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan menyatakan kasih karunia bagi dia, menampakkan diri bagi dia. Lalu apa kata Thomas? Hokriusmu kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu seorang apologet Muslim yang bernama Ahmed Deedat berkata apa? Itu sebenarnya Thomas lagi kaget sama seperti orang Barat, ya orang Amerika. Oh my God, ketika kaget, oh my God. Jadi Thomas itu tidak sedang memandang Yesus sebagai Tuhan, tapi lagi kaget. Kayak orang Indonesia, apa? Latah, ya kan? Dikagetkan. Ayam, lompat. Itu serangan bodoh. Itu serangan bodoh. Tapi kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu itu serangan bodoh. Pertama, kalau memang Thomas kagetnya telat, Bah. Kalau saya Tuhan Yesus, saya bilang, telat kamu kagetnya, telat. Saya bilang begitu, telat. Dari tadi aku udah datang, baru sekarang kamu telat. Oh, Kristus, tadi kagetnya, bukan sekarang. Bisa nangkap nggak? Ya, dia sudah menampakkan diri, ngomong, terus dia meraba-raba. Baru kaget. Kristus, kayak Yesusmu. Oh my God. Udah menampakkan diri. Terus dia makan ikan goreng lagi, Lukas pasal 24. Makan ikan goreng. Ya. Terus kita bilang dia kaget, terus dia nggak bangkit, itu hanya rohnya doang. Makan ikan goreng. Lukas 23-24. Masa kita bilang dia roh? Tuhan Yesus bilang hantu itu nggak bisa dipegang, Bang, nggak berdaging, nggak bertulang dia. Ya. Bapak Ibu nanti bisa Pak, saya mau. Pak. Ikan. Ya. Siapa nih ya? Faber Siagian, Pak. Oh ya, silakan Pak Faber Siagian. Silakan. Gini, Pak. Ya. Karena tadi Bapak menyinggung apakah ada tertulis bahwa ini adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Jadi saya mohon pendapat Bapak ya. Ya.
Jadi ada jemaat bertanya sama saya. Ya. Dia menanyakan begitu, nggak apakah ada tertulis di Alkitab? Nah, setelah saya mendengar khotbah Pak Eras bagaimana Yesus itu dilucuti dan mengosongkan diri, jadi saya menjawab dia begini, Pak. Yesus tidak akan pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Karena memang sudah ada norma dan hukum yang harus dijalani Yesus, bahwa dia datang sebagai manusia. Dia tidak mungkin akan mengakui dirinya sebagai Allah. Itu akan melanggar norma dan hukum. Sementara Yesus itu adalah orang yang tunduk kepada perintah Bapa. Tapi ada yang mengaku dia sebagai Yesus dan Tuhan. Itu saya tunjukkan. Mengenai Thomas tadi, Pak. Agak putus-putus, Jadi Pak. nggak akan kamu ketemukan bahwa Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Oke. Karena dia datang sebagai manusia. Oke. Kalau dia mengaku sebagai Tuhan dan Allah, dia melanggar dan melawan Bapa. Bagaimana menurut Bapak jawaban saya? Oke, begini ya. Memang dia tidak datang untuk mendeklarasi bahwa dia adalah Tuhan atau Allah secara spesifik. Jadi dia datang untuk memproklamasikan aku Allah. Nggak akan kita dapati itu. Ya, nggak akan kita dapati kalimat itu selama di Injil Sinoptik atau Injil Yohanes. Ya. Tapi begini. Meskipun dia tidak secara langsung mendeklarasikan dirinya sebagai Allah atau sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Tuhan. Tetapi jelas kedatangan dia untuk menyelamatkan, itu esensinya. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Itu sudah memberikan indikasi kuat bahwa dia tidak mungkin tidak Allah. Pekerjaan menyelamatkan itu, pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kalau dia bukan Allah, sama sekali dia tidak layak untuk melakukan pekerjaan itu, menunaikan tugas itu. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Perjanjian lama, nanti bisa dibaca ya. Yesaya pasal 44, 43, itu very clear. Pesannya sangat kuat. Yang menegaskan bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Nah, kalau Yesus bukan Allah, maka dia tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Jadi tugas dan pekerjaannya sudah menunjukkan identitasnya sebagai Allah, meskipun dia tidak secara langsung memproklamirkan bahwa dia adalah Allah. Yang kedua, masih sama case-nya. Markus pasal yang kedua. Sebenarnya nanti ini ada sisi khusus, Pak Faber. Sisi khusus untuk saya menjelaskan. Ya, ada 3 janji saya tadi ya, mengenai penderitaan, terus mengenai Alkitab, yang ketiga ini mengenai keilahian Yesus, the deity of Jesus Christ. Nah, yang ketiga, yang kedua, Markus pasal 2, Pak Faber. Markus pasal yang kedua. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Dalam hatimu, ayat 10, Pak. Loncat ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ahli Taurat jelas-jelas tidak menerima hal itu. Karena apa? Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Pekerjaan mengampuni dosa itu pekerjaan Allah. Jadi kalau Yesus mengampuni dosa, secara tidak langsung dia mengklaim bahwa dirinya Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dia dianggap menghujat Allah. Kenapa mengampuni dosa? Melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan atau dikerjakan oleh Allah. Sehingga dia dituduh menghujat. Tapi dia tegaskan, asal kamu tahu, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini
yang berkuasa untuk mengampuni dosa selain Allah. Jadi kalau Yesus melakukan pekerjaan itu, dia mengampuni dosa. Tidak ada kesimpulan lain selain kita menyimpulkan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Begitu Pak Faber. Nanti lebih lanjut ya, dengan panjang lebar akan saya jelaskan case ini dalam pertemuan selanjutnya. Oke Pak Faber? Oke Pak, terima kasih. Oke. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan Yohanes 13 ayat 13? Kamu berkata aku guru dan Tuhan. Benar katamu aku guru dan Tuhan. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Mungkin ada yang terlintas dalam pikiran kita. Bukankah ayat itu dengan gamblang ya, dengan terang-terangan menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus mengakui dirinya Tuhan. Tapi masalahnya ada orang yang tidak menerimanya atau resisten terhadap ayat itu. Karena apa? Karena kata kurios itu bukan hanya Tuhan artinya. Kan dalam bahasa asli Tuhan itu kurios, bukan hanya Tuhan artinya, tapi tuan, master. Ya, tidak harus Tuhan. Jadi ketika kata aku guru dan Tuhan itu tidak sedang mengatakan bahwa dia Tuhan dalam pengertian huruf H, Tuhan, tapi Tuan. Nah, mereka mengatakan begitu, seperti Zakir Naik. Bapak Ibu pernah dengar Zakir Naik nggak? Ahmed Deedat. Nah, mereka menolak ayat itu. Karena itu bukan menunjukkan bahwa Yesus Tuhan. Lord itu kurios itu dalam bahasa asli itu Tuan. Betul, bukan hanya Tuhan artinya, tapi Tuhan juga bisa. Tapi kita bisa mengetahui Tuhan atau Tuhan bergantung pada konteksnya. Dengan melihat konteksnya, kita dapat menyimpulkan bahwa ini tidak mungkin dipahami dalam pengertian Tuhan saja, nggak mungkin. Contoh, Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua. Dengan bahasa Yunani yang sama, Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 ya. Filipi pasal yang kedua ayat 10. Ini pertanyaan terakhir yang saya jawab ya. Ini waktu sudah habis Bapak Ibu ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kata ini dipakai kurios. Nah, kalau kita lihat konteksnya, tidak mungkin, kita memilih kata Tuhan. Karena apa? Karena konteksnya mengharuskan kita untuk memilih kata Tuhan. Kurios itu harus terjemahkan kata Tuhan, bukan Tuhan. Karena apa? Segala lidah mengaku, semua lutut bertelut. Bagaimana mungkin semua orang berlutut di hadapan dia kalau bukan dia Tuhan, kalau dia bukan Allah. Jadi kata kurios bisa diartikan Tuhan, bergantung pada konteksnya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Time is out. Waktu sudah over, waktu sudah habis. Tapi ya makin kesini makin panas kayaknya ya, makin hot ya. Kita redam dulu, kita dinginkan dulu, nanti kita lanjutkan di minggu selanjutnya ya. Ingat lagu Kotak, pelan-pelan saja. Oke Bapak Ibu, nanti kita ketemu lagi ya. Oke Pak Faber ya, mantap ya Pak Faber. Oke. Kita akan mengakhiri, kita akan mengakhiri dan mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami, di mana ada wadah dan kami difasilitasi untuk lebih dalam lagi belajar kebenaran firman-Mu. Tapi kami tidak ingin hanya sekedar menggali dan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau lebih lagi, yaitu kami mau menghidupi kebenaran firman-Mu. Dan itulah yang terpenting, agar hidup kami Engkau dapati berkenan di hadapan-Mu dan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Berkati setiap peserta yang ada dan yang belum hadir pada saat hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang mempertemukan kami dalam pertemuan selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, sampai bertemu dalam pertemuan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.